Ciri-cirinya apa? Berpemikiran materialisme itu, yang pertama, segala yang ada itu asalnya materi. Itu nulisnya salah, bukan makdah, tapi madah. Ya. Kalau makdah ya, istrinya Pak Dah nanti. Jadi ya, ini ngopi dari wet, jadi wetnya salah ikut salah. Jadi segala yang ada, apa eksistensi, apa substansi, sudah tak jelasin minggu lalu, itu asalnya dari materi, baik langsung atau tidak langsung. Dunia rohanimu itu sebenarnya imitasi dari dunia materi. Kalau kamu disuruh menjelaskan, mendiskusikan dunia yang kamu sebut rohani itu, biasanya kamu analogikan dengan dunia materi. Apa aja? Dunia gaib, hantu. Itu kan konstruksi hantu menurutmu orang Indonesia. Itu kan ya sesuai bayanganmu yang ngeri-ngeri. Pokoknya ngeri itu kalau misalnya orang rambutnya riak-riak, terus ada darahnya, ada itu, jadi ngeri versi Indonesia. Mungkin yang di barat beda lagi. Ngeri itu kalau pandangan matanya tajam, orangnya sih bersih, tapi itu jadi beda. Maka hantu versi barat sama hantu versi Indonesia beda. Ini sebenarnya imajinasi materialnya aja untuk menggambarkan dunia itu. Apa hantu itu kayak gitu ya nggak tahu. Apalagi Indonesia imajinasinya luar biasa. Ada suster ngesot, ada apalagi film-film yang baru-baru itu, ada pocong goyang pinggul, ada aneh-aneh, suster keramas, suster ngesot, pocong galau. Ya kan, imajinasi. Kalau di barat kan beda lagi. Kalau ada hantunya, misalnya bayangannya hantu itu kayak vampir itu kan, pakai jas, pakai dasi, cakep, mulus. Kalau di Indonesia kan pocong, kuntilanak, apalagi wewe gombel, apalagi genderuwo, soalnya nggak ada yang cakep sama sekali. Sundel bolong, sudah cakep-cakep tapi bolong. Terus tuyul, ya kan, hantunya nggak ada yang kaya, karena imajinasi Indonesia kan kita lama nggak kaya, jadi hantunya miskin semua. Baginya hantunya ikut. Kuntilanak itu ya bajunya secara fashion kan jelek ya, itu terus. Tuyul apalagi nggak pernah pakai baju, pakai kolor aja. Sopan. Ya. Apalagi yang sudah besar, kolornya nggak pernah ganti warna hijau, terus kolor hijau. Imajinasi material itu sebenarnya dari pengalaman sehari-hari. Nggak tahu kok ketemunya warna hijau itu dulu dari mana ya, orang ngerti pokoknya. Kolor hijau, dan kamu tiba-tiba ngeri dengan kolor hijau. Imajinasi material. Padahal kamu mungkin sejak dulu ada orang ngesot itu biasa-biasa aja, tapi begitu ada suster ngesot terus bayanganmu, wah ini ngeri ya kalau ada orang ngesot ini kan susah. Suster ngesot itu kan nggak bisa lari, nggak bisa tapi kamu kok takut, kan biasa aja. Ya kan, lu sak banter-banter ngesot kan lebih cepat kamu jalan, apalagi lari, dan itu kamu takut. Apalagi pocong itu kan diikat atas bawah, dan kamu takut. Jangan kan itu, saking fobianya ngomong kayak gini aja, kamu tidak berani, jangan diomongkan. Kalau diomongkan nanti datang. Nah itu mindsetnya orang Indonesia. Kalau nggak percaya, coba ini serius. Di pojok sana itu ada seorang perempuan yang sejak tadi ngelihat ke sini. Dia sejak tadi ikut senyum-senyum. Kalau kamu ketawa, dia ikut ketawa. Dan percayalah nanti kalau ada malam-malam di sini sendirian, ada suara geledak, gede langsung. Rambutnya naik. Ya, ini serius loh ya. Aku takut ya. Dan kamu sudah deg-degan kan aku ngomongnya itu. Tapi serius saya. Oke, tak lanjutin itu urusanmu. Sekarang kelolalah sendiri rasa dirimu. Oke, kalau materialisme dia tidak yakin ada yang goib-goib. Goib itu ya kreasi mental, dan mental itu ya pengaruh tadi, pengaruh otak, pengaruh pikiran, pengaruh. Itu karanganmu aja. Buktinya ya wajahnya bisa macam-macam. Ada penelitian, mungkin kamu pernah baca bukunya tentang mati suri. Mati suri itu sebenarnya belum mati kan.
Dia masih ya antara-antara lah. Dan pengalamannya itu sesuai dengan tradisinya masing-masing. Yang Kristen merasa ditemui Yesus, yang Islam merasa ketemu malaikat, yang macam-macam. Ada yang ketemu saudaranya, ada yang ketemu sesuai imajinasi setiap harinya dia. Mungkin ketemu pacarnya yang lama, atau ketemu bapaknya yang dikangeni, atau pokoknya selalu sesuai dengan apa yang ada di bawah sadarnya. Jadi kalau saya mati suri ketemu Yesus ternyata, jangan keburu berarti memang benar Kristen ini bukan Islam. Tidak, itu sebenarnya dari manifestasi bawah sadar. Karena kalau sudah mati beneran, tidak mungkin dia bisa kembali. Mati suri. Kalau mati suri itu kan dari kondisi state ketika sebenarnya masih ada relasi antara rohani sama jasmaninya, cuma jasmaninya sudah sangat parah sehingga tidak merespon sinyal dari rohaninya, kan gitu aja. Sehingga memori bawah sadarnya naik semua. Kan fenomena itu. Tapi kan kalau ada yang kayak gitu kan kamu terus, wah luar biasa, kamu anggap dia sudah mengembara di dunia spiritual. Padahal itu biasanya bawah sadar. Mimpimu kan itu sebenarnya kayak kalau kamu mimpi kan sebenarnya manifestasi bawah sadar semua. Yang namanya bawah sadar itu nggak bisa dikontrol. Biasanya kalau kamu sudah bercita-cita, saya pingin nanti malam ketemu dia, tidak ketemu mesti. Kenapa? Karena kamu sudah tarik dia dari bawah sadar ke atas sadar. Tapi ketika otakmu sampai di level beta, itu biasanya bawah sadarnya ke atas sendiri. Kalau banyak data tentang pacar lama, dia akan naik sendiri ke atas waktu kamu tidur. Tapi kalau sudah kamu laporkan tiap hari, berarti dia sudah bermain di kepalamu, ya dia tidak akan muncul lagi. Berarti dia sudah di atas, nggak perlu ketemu waktu tidak sadar. Psikologi yang bisa begitu. Terus cirinya materialisme yang ketiga adalah satu-satunya parameter yang valid untuk mencapai pengetahuan adalah panca indera. Pakai akal ya, tapi akal harus dapat bahan dari panca indera. Kalau akal murni yang dikritik oleh Immanuel Kant, akal saja, maka dia tidak ada gunanya. Pemikiran yang a priori itu dari akal ke akal itu biasanya sifatnya tautologis, tidak ada gunanya. Dosen adalah orang yang mengajar di kampus, itu tautologis, nggak ada gunanya. Pemikiran akan produktif kalau itu tadi sumbernya pengalaman panca indera. Kalau pakai panca indera, kamu akan dapat data baru. Tapi kalau akal saja dikira-kira, ya hasilnya spekulasi. Jadi katanya materialisme, ya satu-satunya yang valid. Kalau kamu ingin jadi orang kreatif, pengetahuannya banyak, ya andalannya harus panca indera. Enggak, saya mikir sendiri juga nanti ketemu Pak, tidak bisa. Data yang baru, data yang valid itu tetap panca indera andalannya. Katanya materialisme. Karena dasar semuanya panca indera untuk memperoleh ilmu, maka tata hidup individual dan sosial bagi seorang materialistis, seorang yang materialis itu ilmu. Ketika dia ilmu berarti harus ada sumber pengalamannya yang didapat dari panca inderanya. Bukan agama, bukan tradisi. Itu tak terjemahkan langsung aja, bukan tradisi yang tidak masuk akal. Bukan mitos-mitos, akal. Jadi realitas kita sehari-hari harus dijawab dengan ilmu, bukan dijawab dengan mitos. Baik mitos itu dari agama maupun dari tradisi, katanya kelompok materialis. Kenapa? Karena kalau begitu itu ilmu, berarti jelas ukurannya, manfaatnya jelas, bahayanya jelas. Tapi kalau dari mitos, dari agama, dari tradisi, sering-sering tidak jelas. Kamu disuruh A, tidak tahu mengapa, disuruh B juga tidak tahu mengapa. Tradisi Jawa misalnya kita harus membuang tumpeng di laut setiap hari apa gitu kan. Itu tradisi jelas. Mungkin agama marah-marah, tapi secara ilmu masuk tidak ya? Kira-kira harus buang tumpeng tidak ya? Atau jangan-jangan daripada boros besok simbolik aja lah tumpengnya, jangan diganti tumpeng yang serius, mungkin diganti tumpeng plastik aja loh yang simbol. Misalnya tapi enggak, itu nanti kan penghuni laut selatan itu goib lagi. Jadi cara berpikirnya ilmu, dan ilmu itu ya kayak tadi sumbernya panca indera, bukan tradisi. Kalau itu tradisi, ukuran benar salahnya yang susah. Orang bisa debat pakai 1001 dalil, tapi membuktikan
kira-kira pasnya apa susah. Agama kan gitu, aliran A, aliran B, mazhab A, mazhab B, itu kan dari akal ke akal. Pasnya gimana nggak tahu. Besok kalau kamu mau jadi peserta bom bunuh diri, begitu kamu meninggal, kamu akan dijemput bidadari yang jumlahnya berapa? 7 ya? Berapa? Banyak kok itu, tidak cuma 7, 70 berapa? Loh, itu kan kamu bisa debat 3 hari 3 malam tentang itu, tapi ya susah kalau nggak ada bukti fisiknya. Itu yang katanya orang-orang materialisme, meaningless, nggak ada artinya, nggak ada gunanya. Yang setuju juga tidak punya dasar, yang tidak setuju juga tidak punya dasar. Itu materialisme. Karakternya berarti seorang materialis yang pertama, dia akan mencari jawaban bagi semua problem pengetahuannya dengan menggunakan metodologi yang objektif, positivistik. Objektif itu berarti yang basisnya adalah objek, bukan asumsi-asumsi, bukan pandangan-pandangan subjektif. Dan positivistik. Positivistik itu yang terukur, yang positif, jelas secara empiris dan masuk akal. Hanya itu yang diterima oleh materialis. Jadi kalau ada masalah apapun, ya dilihat secara objektif, dilihat parameter-parameter fisiknya, dilihat bagaimana pendaya gunaan akalnya dan seterusnya. Yang kedua, deterministik. Jadi dia punya pandangan bahwa setiap peristiwa itu pasti ada logikanya. Setiap kenyataan pasti ada strukturnya, pasti ada polanya. Dan itulah yang dikejar. Kalau dalam bahasa agama, kejarlah sunnatullahnya. Sunnatullah itu kan hukum yang ada di alam semesta ini, yang sifatnya given. Given itu ya terberi. Terberi itu maksudnya dia ada, tinggal kamu pahami, tinggal kamu kejar. Ini sistemnya kayak gimana sih? Jadi alam semesta ini tidak aneh, tidak misteri. Misteri itu kan hanya ketika kamu belum tahu jawabannya. Begitu tahu jawabannya, oh ya, cuma kayak gitu aja. Makanya Allah itu ngasih mukjizat para nabi kan nggak sama, sesuai logika zamannya. Kalau mukjizat sekarang kan banyak yang misterinya terbongkar. Seandainya mukjizat itu turun di sini mungkin ya biasa aja. Nabi Musa itu bisa nyebrang laut tanpa naik kapal. Kan sekarang biasa. Saya kemarin ke Madura nggak naik kapal. Ada Suramadu, nyebrang aja biasa aja. Itu nyebrang laut kan gitu. Nabi Daud itu kalau dia ngaji di sini, dia teriak, orang dari sana bisa kedengaran, orang dari kecamatan sebelah bisa kedengaran kan. Di antara mukjizatnya Nabi Daud kan itu. Tapi kalau hari ini kamu dipameri mukjizat kayak gitu kan tidak kaget, biasa aja kok pakai HP, nggak usah teriak, bisi-bisi aja kedengaran. Ya kan? Ketika misterinya terbuka ya selesai. Nabi Ibrahim itu dibakar tidak mempan, gampang Pak. Tinggal pakai bajunya pemadam kebakaran yang anti api itu, tidak dibakar juga tidak mempan. Jadi banyak misteri-misteri terus kamu jadi, oh berarti mukjizat itu mungkin ya peristiwa alam yang mendahului orang belum paham itu terus paham. Makanya Nabi Isa itu kan di antara mukjizatnya menyembuhkan orang sakit lepra. Zaman sekarang kan biasa aja, itu bukan mukjizat Pak. Tapi zaman itu mukjizat. Jadi sesuai logika zamannya. Jadi mungkin memang kuasanya Allah itu bukan ngasih sesuatu yang luar biasa, tapi membuka sesuatu yang pada masanya belum terbuka, belum orang paham. Itu diantara teori tentang mukjizat itu seperti itu. Kayak dulu saya di Iran pernah ada kan yang memang mazhabnya seperti ini. Jadi lah kalau Nabi Musa tongkat jadi ular, loh itu gampang. Sebenarnya tongkat itu memang bisa jadi ular, cuma prosesnya dipercepat. Kalau tongkat kamu tancapkan di tanah, dia akan tumbuh terus punya buahnya. Nanti buahnya dimakan ular. Loh, tongkatnya jadi ular sekarang. Jadi itu prosesnya, jadi tongkat dilempar akhirnya jadi ular. Bola, kayak gitulah. Intinya teori-teori yang seperti itu. Kan banyak mukjizat-mukjizatnya para nabi yang aneh-aneh itu. Nah itu sebenarnya sunatullah aja, ada hukum alamnya.
Tapi ya ada, setiap peristiwa ada sebabnya. Makanya perjalanan fisiknya Nabi Isra Mi'raj itu, yang Mi'raj mungkin mukjizat cuma karena itu perjalanan batin, nggak bisa diukur Mi'raj. Tapi yang Isra kan kelihatan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Zaman itu mukjizat, tapi mungkin sekarang enggak. Orang bisa kok dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa paling sekejap, kalau naik jet naik apa tertentu bisa sekali, bisa nyampe langsung. Jadi ada determinisme, ada sunatullah, ada sistem di alam semesta ini yang tinggal kamu baca kok, tinggal kamu cari rahasianya, nanti akan ketemu. Tidak ada yang sekarang kamu sebut gaib, yang sekarang kamu sebut misteri, itu hanya belum terbongkar aja rahasianya. Zaman dulu kan banyak, wah ini wallahu a'lam, hanya Allah yang tahu. Tapi sekarang, oh itu tuh, kalau cuma itu ya paham lah. Kan gitu. Sekarang kan banyak kan yang kayak gitu. Dulu kamu serahkan pada Allah, karena kamu anggap ini kuasanya Allah. Tapi sekarang, jadi sebenarnya ada, itu yang bikin terus katanya orang materialisme, jangan-jangan ya semuanya yang kamu sebut misteri, kamu sebut gaib itu hanya hari ini sebelum terbongkar aja rahasianya. Besok kalau sudah terbongkar mungkin kamu mulai aja, Allah kalau gitu aku gak segitunya dulu. Kan gitu. Kayak kamu, apalah kan banyak praktek agama-agama yang baru kamu sadar, Allah begitu ngerti ilmunya, ngerti teorinya, kalau gitu dulu aku gak capek-capek kayak gitu. Sama aja. Cirinya orang pintar kan gitu. Begitu kamu tahu raja, dulu saya begitu masuk masjid harus sholat tahiyatul masjid, tapi tambah pintar, ada teori baru. Ternyata pahalanya baca tasbih, tahmid, subhanallah itu sama kayak tahiyatul masjid. Ngerti gitu nggak usah capek-capek. Sekarang begitu. Kan terus gitu kan. Jadi makanya agama itu gampang. Semakin kamu pintar, agama itu semakin gampang. Kayak kamu kalau kan sering tak contohin sholat itu kan. Dulu waktu kamu belajar sholat pertama kali kan mesti sholatnya lama itu kan. Takbir, serius. Doa sebelum sholat dibaca, usul panjang banget itu kan. Sebelum sholat baca surat An-Nas, dibaca beneran, dianut beneran. Nanti habis takbir baca iftitah, dibaca beneran. Semakin kamu pinter kan semakin. Oh sunnah dong, sunnah ya nggak sunnah. Ya kan kalau sunnah ya iftitah. Oh iftitah sunnah ternyata. Ada usah iftitah sunnah. Terus lama-lama kan kamu terus jadi cepat. Jadi kalau ada orang yang sholatnya masih lama itu berarti levelnya masih jadi lebih pinter aku berarti levelnya masih pemula, beginner ya. Sholatnya masih lama, harus cepat. Oke. Jadi tidak percaya pada yang supernatural. Yang kamu anggap supernatural di luar nalar itu sebenarnya tinggal cari rahasianya. Dulu Ponari punya batu yang bisa menyembuhkan orang, coba dicek, jangan-jangan batu itu punya khasiat apa. Atau jangan-jangan sebenarnya itu kekuatan sugestif. Saya bilang tadi kekuatan pikiran. Pikiran itu luar biasa pengaruhnya. Sehingga orang yang ketemu Ponari aja merasa sudah sembuh itu ada. Gak usah nunggu dikasih batunya. Itu kan kekuatan sugestif. Jadi yang gitu-gitu itu sebenarnya ya fisik juga katanya materi. Cuma kita belum ngerti, belum paham rahasianya aja. Itu misteri. Yang kita sebut misteri, supernatural itu sebenarnya fenomena fisik yang belum terbongkar rahasianya. Nah itu karakter. Yang terakhir reduktif, reduksionistik. Jadi semua fenomena, semua fakta itu direduksi ke dalam aspek fisiknya. Itu materialis. Kalau kamu bilang, alah ujung-ujungnya duit, nah itu kan reduktif. Semua hal direduksi jadi uang. Pokoknya ada uang, semua beres. Nah itu reduktif kan. Semua hal direduksi di materi, di aspek materinya. Dan reduksi itu kan biasanya hal yang kompleks dijelaskan di salah satu sisinya. Hal yang banyak keseluruhan dijelaskan di satu bagian kecilnya. Itu reduksi. Dan bagian kecil kalau di materialisme ya materinya itu. Manusia berarti yang paling substansi, yang paling asasi itu ya materinya, fisiknya. Fisik menentukan, kalau kamu percaya ada rohaninya, menentukan rohani. Fisik menentukan jiwanya, pikirannya. Jadi otak itu menentukan pemikiranmu. Kalau otakmu nggak sehat, pikiranmu juga tidak akan sehat. Kalau pikiranmu nggak sehat, ya berarti jiwamu nggak sehat. Kan gitu. Jadi reduksinya pada aspek fisiknya saja. Itu karakter materialisme.
Kita lihat sejarah filsafat ternyata diawali dari materialisme. Masih ingat Thales? Thales orang Jawa gitu ya. Thales itu. Kalau kamu tidak percaya, bacanya memang Thales. Iwan Thales. Ya. Thales, Bode dan kawan-kawan itu. Jadi diawali dari lahirnya filsafat. Kan filsafat itu pertama mendobrak mitos. Dan cara dia mendobrak mitos itu kan pakai akal. Dan cara berpikirnya masih materialistik. Masih nyari intinya alam. Inti alam itu kan macam-macam. Ada yang bilang, oh intinya alam itu air. Ada yang bilang api. Ada yang bilang udara. Ada yang bilang angin. Terus dirangkum jadi satu, lahirlah Avatar. Air, api, udara, angin. Loh itu filosofis. Awalnya teorinya, terus jadi kartun. Kuasailah 4 unsur itu, kamu menguasai kehidupan. Itu orang Yunani kan yang bilang itu. Jadi setiap makhluk katanya itu punya 4 variabel ini, tergantung banyaknya yang mana. Makanya di manusia ada unsur apinya, ada. Meskipun saya tidak tahu unsur apinya apa. Kalau dulu dosenku ceritanya, kalau nggak percaya ada unsur apinya, buktinya kalau kamu marah kan terus matanya merah. Ya meskipun merah itu apa ya, terus api. Merahnya mata mungkin karena darahnya ke atas, karena tensinya naik terus jadi matanya jadi merah. Tapi apa itu ya api ya mungkin. Api itu kan mungkin simbol dari hasrat. Kalau orang apinya sudah padam berarti nggak berhasrat pada apa-apa. Jadi api ada aspek tanah, ya kan? Adam kan ciptaan dari tanah. Kalau dulu membuktikan aspek tanah itu kan gampang. Kamu jangan mandi 1 hari terus usaplah tanganmu, maka tanahnya akan keluar. Cara paling mudah. Jadi kalau kamu ada orang bilang, kamu kok nggak mandi berhari-hari? Nah, saya cuma ingin buktikan apa benar manusia itu dari tanah. Ternyata benar. Tanah udah nempel di baju, nempel di kaos. Tapi memang dari tanah. Angin juga begitu ya. Dalam dirimu kan oksigen itu kan penting. Nggak usah cerita kalau angin. Ya, enak. Air 70% malah dalam dirimu. Makanya katanya Thales, mungkin inti paling inti, meskipun ada 4 unsur itu ya janjane intinya air. Tapi itu kan cara berpikir materialistik kan. Jadi ngejarnya juga lewat materi. Dan yang paling terkenal kan Demokritos, yang namanya menginspirasi sebuah madhab politik yang paling terkenal, demokrasi. Dia punya teori atom. Mirip dengan teori atom di biologi modern, bahwa semua hal, semua materi itu terdiri atas atom-atom. Jadi alam semesta ini konstruksinya adalah rangkaian atom-atom, gerak antar atom, gesekan antar atom. Ya istilahnya atom. Meskipun nanti dalam fisika modern ternyata yang disebut atom itu tidak semata-mata materi, tapi juga energi. Silahkan yang ngerti fisika diperpanjang. Kalau saya nggak terlalu paham teori atom di fisika, karena ngertiku cuma bom atom sama kacang atom. Teori atomnya ruwet gitu kalau di fisika sama matematika. Jadi Demokritos. Yang kedua, dan ini setelah era Yunani terus dipotong oleh munculnya agama-agama besar. Dari yang agak bercorak realistik, materialistik, terus ketika muncul agama besar, orang terus belok ke ranah idealistik, agama-agama, porosnya pada Tuhan, sehingga materialisme tidak laku. Dunia ini dianggap siksaan, dunia ini dianggap menipu, dunia ini dianggap palsu. Cuma ternyata peradaban manusia defisit luar biasa ketika punya paradigma yang semacam ini. Defisit. Kenapa kok Islam jaya? Iya, karena Islam mengadopsi cara berpikir Aristotelian yang realistik, realisme, sehingga sainsnya bisa luar biasa. Sementara Barat yang mengadopsi Plato yang neoplatonik, cenderung agak mistik, cara berpikirnya kamu sebut terus jadi abad kegelapan, karena sains nggak bisa berkembang dalam paradigma yang mistik serba idealis.
sains akan berkembang dalam paradigma yang realistik, seperti Islam zaman dulu. Meskipun Islam kemudian ketika Barat sadar dengan kekalahannya terus belok lagi ke arah dunia realistik, Islam malah beloknya ke idealistik. Islam terus belok ke sufi karena kalah. Secara politik kalah itu kan paling gampang, kalah dan menghibur diri itu kan larinya ke tasawuf. Lari ke yang ideal-ideal, kalah di dunia ndak apa-apa. Ya kan gitu mesti. Di akhirat menang, biarkan orang kafir merajalela, yang penting kita diridhoi oleh Allah, kan mesti gitu. Jadi, ya itu kan cara berpikirnya orang kalah. Jadi biar masih tetap bisa ketawa-ketawa, yo kamu harus punya, kan gitu. Jadi abad tengah goyah, terus booming lagi, meledak lagi cara berpikir materialistik di era setelah Renaissance of Claro, pencerahan di Barat, era scientific revolution. Ada booming revolusi ilmiah sekitar abad 17. Teori-teori baru, gravitasi, tentang rotasi bumi dan seterusnya, wis yang luar biasa itu kan kamu tahu sendiri. Yang kamu nikmati hingga hari ini, jasanya booming ilmu pengetahuan itu. Cara berpikirnya materialistik. Jadi kamu boleh tidak setuju terhadap materialisme, tapi sebenarnya jasanya besar untuk peradaban kita hari ini. Kalau nggak ada materialisme, saya nggak akan kayak hari ini. Nggak akan ada HP, nggak akan ada laptop, nggak akan ada mikrofon. Semuanya serba walau alam bisawab. Kalau pakai paradigma, iya kan? Kalau agama kan selalu begitu. Sudahlah, jangan susah-susah. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu mana yang benar, mana yang... Iya. Padahal akal kita itu kan sebenarnya kan wahyu, setengah wahyu yang kedua. Makanya Al-Quran bolak-balik bilang afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Itu kan dalam rangka membaca ini sebenarnya. Materialisme saya tidak tahu, cuma kesan saya tidak salah sih. Cuma ya kayak tadi, dia reduktif, membaca realitas hanya dari sisi ini. Padahal sebenarnya realitas itu mungkin multidimensi. Meskipun banyak orang yang mati-matian anti dengan materialisme. Nah, era scientific revolution ini nanti mengimbas. Ini kan dunia eksakta, dunia ilmiah. Dalam sejarahnya kemudian dia masuklah ke dunia sosial dan humaniora. Masuk ke kajian agama, masuk ke kajian ilmu sosial seperti materialisme historisnya Karl Marx, masuk ke materialisme kultural, yaitu ada materialisme kulturalnya Marvin Harris. Saya tidak tahu, mungkin kalau moodnya ada setelah materialisme historis kita bahas materialisme kultural. Ini teorinya agak baru, materialisme kultural, tapi luar biasa bagi penggemar kajian antropologi. Saya baru bikin tulisan panjang lebar tentang Marvin Harris. Kalau ada yang mau boleh. Kalau yang behaviorisme, yo kamu carilah psikolog-psikolog untuk bahas ini, bahwa sebenarnya fenomena manusia itu fenomena materialistik, dasarnya materi. Jadi ini ilmu ini luar biasa. Agama pun kemudian terimbas materialisme kan. Parameter-parameternya fisik. Yang paling terasa kan di fikih. Fikih itu kan dialektika fisik orang beragama. Hukum-hukum fikih itu kan hukum-hukum fisik. Dan itu paradigmanya biasanya positivistik. Halal atau haram. Kalau level ini namanya halal, kalau level ini namanya haram, kalau ini itu kan parameter-parameternya jelas, tegas, eksak. Sumbernya realitas, pengalaman. Jadi di antara kajian agama, kajian Islam yang dekat dengan ilmu eksakta itu sebenarnya fisik. Fikih. Kalau akidah agak dalam masuknya, apalagi filsafat, apalagi tasawuf. Tapi fikih ini fisik. Ya meskipun kadang-kadang realitas fikih itu berjarak dengan realitas sehari-hari, tapi basisnya dia fikih. Kalau saya belajar fikih kadang hukumnya aneh-aneh, itu kan ngarang sebenarnya, tapi kan basisnya fisik. Ya kalau saya di pondok dulu kan biasanya Pak Yai itu membahas hukum yang kadang-kadang di realitas juga nggak ada sampai segitunya, tapi dibahas. Bahasul masail bahas gimana kalau kita sholat terus bajunya ini benangnya lepas satu panjang sekali sampai di luar masjid sana. Kok dilalah jatuhnya pas kotoran. Itu sholatnya sah apa enggak?
Loh, kan aneh-aneh kan hukumnya. Mikirnya susah dan itu dibahas berhari-hari itu kan pakai basul masa kilo-kilo. Padahal ya gampang. Kalau Pak kayak gitu potong dulu baru sholat. Nah, ini panjang kan. Gimana kalau saya mau wudu, airnya sumurnya ada, tapi tidak ada timbul, tidak ada ciduk sama sekali. Ada ciduk cuma satu, itu pun dari kulitnya babi. Aduh, susah ya. Ini wudu apa enggak ya? Kalau wudu kok ya kulitnya babi. Kalau tidak wudu, masa salah tidak wudu? Apa tayamum aja? Apa ya pakai itu aja tidak apa-apa? Kulitnya dari babi, susah. Jadi fikih kan, jadi hukumnya kadang aneh dan yang tidak terpikirkan itu bisa muncul kalau di fikih. Tapi itu ilmu yang paling dekat dengan dunia eksak. Nah, paradigmanya biasanya materi, parameternya akan jelas. Kalau tidak halal ya 5 tapi tidak 2 loh ya, karena orang Islam hari ini itu biasanya merasa Islam itu isinya cuma 2, kalau nggak halal ya haram. Padahal ya mungkin di bawah-bawahnya dikit lah. Ya halal sih enggak, cuma dia agak sunnah. Haram sih enggak, cuma makruh lah. Kan kita sudah ya, kalau yang ini mubah kan susah kita mikirin. Pokoknya kita mikirin misbut halal apa haram, terus rokok halal apa haram ya. Mikirnya cuma 2 gitu, padahal kita punya 5. Jadi itu bagi saya lebih positivistik daripada positivisme logik. Sudah dikasih 5 malah direduksi lagi jadi 2. Kan selalu gitu kan, kamu selalu tanya ini halal apa haram. Kok nggak mikir? Ya kadang-kadang ada sunnah, bahkan kadang-kadang satu peristiwa itu bisa dilihat dari banyak perspektif kok. Pacaran itu halal apa haram? Apa makruh? Apa sunnah? Apa mubah? Macam-macam. Jangan-jangan malah wajib. Loh mungkin ada momen, Pak kalau saya nggak pacaran Pak, saya pusing Pak. Kalau pusing kasihan Pak, nanti saya jadi sakit, nggak ibadah, nggak tenang, kuliah nggak. Boleh coba ngerti kamu ada yang kayak gitu. Kalau saya sakit ini ibadah nggak bisa, kuliah nggak bisa. Kalau kuliah nggak bisa kasihan orang tua Pak, ini nggak selesai kuliah Pak. Saya harus pacaran dalam rangka birrul walidain Pak. Jadi nah itu contohnya. Loh iya kan bisa itu. Jadi tinggal dirancang. Kadang-kadang merokok halal apa haram? Ya tergantung. Setiap orang punya konteks. Ada loh orang yang kalau nggak ngerokok dia nggak bisa mikir. Begitu rokoknya lepas, blank wis sudah. Diajak ngomong nggak nyambung, bayangan rokok, mana rokok. Apalagi suruh bikin makalah. Ya kan? Jadi, harus ada rokok dulu baru pikirannya jalan. Jadi ini enggak bisa kalau kamu bilang haram, gelap masa depannya dia. Jadi ya bisa apa-apa lah sih ngerokok apa. Jadi kita kan mikirnya sebelum dikotomis hitam putih gitu ya, enggak. Nah, realitas itu kompleks. Jadi ngitungnya nggak bisa plus minus. Misbut halal apa haram kan? Kalau sekarang kan pokoknya misbut haram. Apapun yang terjadi, nggak ada pamer apa-apa juga haram. Bok misbut itu isinya tahlilan sama istighosah haram. Karena namanya misbut kan gitu. Pikiranmu kan gitu, selalu hitam putih. Jadi kalau ada tanya misbut haram apa halal, ya tergantung isinya misbut itu apa dulu. Kalau pakai bikini yang ketat-ketat itu ya mungkin anulah agak makruh dikit. Oke. Ya kan nyari diisi kan. Katanya Ali bin Abi Thalib itu kalau kamu yang sakit mata yang pakai kacamata, obatnya mata itu 3. Yang pertama lihat air yang mengalir. Jadi sering-sering ke pantai teduh. Yang kedua lihat ijo-ijoan. Yang ketiga lihat cewek cakep. Loh ini Ali bin Abi Thalib loh ya. Serius, aku enggak boleh. Jadi kasihan kalau kamu baca rambut jelek, kamu sering sakit mata mesti. Jadi kan sehat matanya ya. Jadi biar untuk obat sakit mata cari yang cakep-cakep. Ya. Rumusnya gitu. Jadi kalau ada jangan lihat perempuan, katanya Ali bin Abi Thalib malah disuruh lihat perempuan. Obatnya sakit mata ini. Oke, karena begitu lihat yang cakep kan biasanya sakit matamu hilang. Langsung bening, cerah. Oke. Jadi
boomingnya materialisme adalah era scientific revolution, dan pengaruh revolusi sains adalah munculnya budaya eksperimen dan observasi. Itu yang melahirkan peradaban ilmiah. Jadi alam dipaksa membuka rahasianya. Jadi kalau selama ini orang pasrah saja, tapi begitu orang punya paradigma seperti ini, enggak percaya aku. Masa hidup kita dikuasai sungai, dikuasai pohon, dikuasai gunung-gunung, kita tidak berdaya sampai melempar tumpeng ke tengah laut. Ayo belajar ilmunya laut, biar kita tidak celaka di laut. Itu kan alam dipaksa disuruh membuka rahasianya. Itu karena ada tradisi eksperimen dan observasi. Itu diantara jasanya materialisme. Kalau kamu masih berpikir supernaturalisme, biasanya yuk, gimana biar kita caranya kalau melaut aman, ya berdoa saja pada Allah kan, ya. Tapi enggak, kalau pakai enggak ya diukur ini hari apa, bulan apa, tinggi ombak seberapa, gelombangnya apa, perahu kita konstruksinya harus kayak apa. Itu kan paradigma materialistis yang mengarahkan ke situ. Dari situlah kemudian orang-orang materialisme terus masuk, terus sampai menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada peristiwa yang disebut gaib itu. Setiap peristiwa pasti dia punya kausalitasnya, punya sebab akibat konkretnya. Yang kalau dilihat serius, mungkin kamu tahu bahwa oh, yang selama ini tak anggap gaib itu ternyata ya bukan gaib. Itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Loh, kok kuburannya Gus Dur ambles? Oh, kamu nafsir neko-neko kan? Tinggal dibaca secara ilmiah, coba dilihat konstruksi tanahnya. Atau jangan-jangan memang nggak kuat jamaahnya terlalu banyak. Sebenarnya masuk akal. Ya kan? Kemarin bangunnya seperti apa, ukurannya berapa, kelembapan tanahnya, hujan berapa hari, jamaahnya ngapain aja di situ. Jangan-jangan itu kan bisa. Tapi kan kamu kesusu mesti yang aneh-aneh yang kamu pikir. Begitu ada kamu lewat, cecek jatuh, plek, kejatuhan cecek ini, alamat kan mesti gitu. Ya cecek jatuh mungkin karena dia ngantuk apa lupa. Betul ya kan? Jadi kalau ada cecek ngantuk aja kamu kok stres gara-gara kejatuhan. Jadi ada kausalitasnya pasti, bisa kok dijelaskan secara ilmiah, katanya orang materialis. Jadi jangan apa-apa ujuk-ujuk gaib terus kamu tafsirkan secara gaib, nanti kamu stres sendiri. Kata semua hal bisa dibuka, kejar aja rahasianya. Alam punya logika sendiri, jangan khawatir. Nah, itu pengaruh revolusi sains. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenisnya materialisme. Ada 4, saya nggak akan panjang lebar menjelaskannya nanti ya. Yang tak jelaskan panjang lebar minggu depan materialisme historis. Jadi materialisme mekanis ini, dia melihat bahwa alam semesta ini, kalau bahasa agamanya sudah punya sunatullah, dia sudah mekanis, perputarannya itu sudah otomatis, termasuk tubuhnya manusia. Jadi segala gejala di alam, segala fenomena di alam itu bisa dijelaskan karena dia mekanik, kayak komputer itu loh. Dia tidak akan keluar dari draft yang sudah dia miliki. Dia tidak akan bisa keluar dari mesinnya sendiri. Kalau pejet shutdown mati, pasti setiap kali pejet shutdown mati. Itu materialisme mekanik. Kayak motor, kayak mobil, itu kan mekanik. Jadi otomatis sudah ada mode-modenya sendiri dan sifatnya pasti. Air 100 derajat pasti mendidih. Itu mekanik. Nggak ada kok air 100 derajat mendidih. Itu nggak tergantung tempatnya Pak. Ya enggak, di Amerika juga 100 derajat mendidih, di Arab juga 100 derajat mendidih. Lu Amerika kan kafir Pak, nggak ada hubungannya. Ya kan? Jadi pokoknya ada hukum alam. Dan hukum alam ini jalan sudah. Itu namanya materialisme mekanik. IPA, fisika itu membahas ini, materialisme mekanis.